Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudah ila yaumil qiyamah, amma ba'du. Yaqul al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa adama nafa'a bihi wa bi barakati ulumihi wa bikum fid daraini amin. Amin. Silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Wabillahi qala an Huzaifah radhiyallahu anhu sami'tu Nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqulu inna rajulan hadarahul mautu falamma ya'isa minal hayati awsa ahlahu idza ana mittu fajma'u li hataban kathiran wa awqidu fihi naran hatta idza akalat lahmi wa khalasat ila azmi famtuhishtu fa'uduha fathanuha thumma zuru yawman rahat fadkuruhu fil yammi fafa'alu fajama'ahu faqala lahu lima fa'alta dhalik qala min khasyatika faghfarallahu lahu. Naam. Jadi ada kisah ya, kisah di dalam kitab Sahih Bukhari. Nah ini mukhtasornya dari kitab Sahih Bukhari ya, mukhtasar Imam Ibni Jamrah rahimahullah ta'ala. Di kisah 3 orang, 3 bayi, 3 baby yang boleh berbicara. Yang pertama baby Nabiullah Isa. Ya, jadi Nabi Isa ketika kecilnya itu sudah boleh berbicara. Ya. Ketika apa? Ketika ibunya ya dituduh, disangka ya berbuat tidak baik. Sehinggalah Nabi Isa berbicara ketika masih baby. Dalam surat Toha itu ya. Kita buka Qur'annya. Tadi pagi kemarin malam ya. Tadi malam ya. Nah, jadi surah Maryam ini. Qala innama ana rasulu rabbiki li ahabalaki gulaman zakiyya. Qalat anna yakunu li gulamu wa lam yamsasni basharu wa lam aku bagiyya. Ya. Jadi Nabi Isa ya, mengakui kalau beliau adalah utusan Tuhanmu, maksudnya utusan Allah. Yang dianugerahkan kepada engkau, kepada Siti Maryam alaihassalam. Nah, Siti Maryam itu mengatakan bahwasanya aku adalah beliau adalah anakku ya, Nabi Isa itu. Walam yamsasni bashar, dan tidak pernah manusia ya, laki-laki lah, bashar ya, yang menyentuhku. Mananya beliau lahir memang betul-betul sebagai mukjizat. Ya, kalau dikatakan Siti Maryam itu wali, berarti apa?
ka karomah. Ya, sesuatu hal yang di luar nalar akal manusia yang diberikan kepada selain Nabi disebut karomah. Kalau para Nabi disebut mu'jizah. Kalau Dajjal Al-Masih Ad-Dajjal. Atau orang yang berbuat dosa, apa? Istidroj. Ya. Saya nggak sholat tapi duit lancar aja. Ya, dia dilaknat tapi boleh ini boleh itu dajjal loh. Ya, nanti dajjal kayak gitu. Dia seperti menampakkan surga dan neraka. Itu kan atas izin Allah kan. Tapi dia dalam keadaan terlaknat. Yang kedua, baby. Siapa yang sudah berbicara? Baby yang lahir dari pezina. Ketika siapa? Ketika seorang wali juga nih. Siapa namanya? Kita sebut Imam Juraij. Asbabnya apa? Ketika dipanggil ibunya tidak menyahut. Dalam hatinya, sini saya batalkan sholat, saya teruskan sholat, atau saya sambut seruan ibu. Sehingga didoakan jangan matikan Juraij sampai dia melihat wajah pezina. Sehinggalah datang ke mihrabnya tempat dia ibadah, menggoda ya. Seorang wanita tuh menggoda beliau ya. Sampai beliau menolak ya. Kemudian dia bersama pengembala kambing terus dituduh bahwa yang sudah membuat anak ya, sudah menjadikan dia hamil itu ya, Imam Juraij. Orang kampung udah langsung hancurkan mihrabnya, rumahnya dihancurkan, ya, tempat ibadahnya dihancurkan. Ya. Akhirnya apa? Dia melahirkan dan babynya berkata, ditanya sama Imam Juraij, baby, siapa bapak ente? Ya. Kata dia, bapak saya si pengembala. Oke, itu kisahnya ya. Yang ketiga, baby berbicara. Siapa yang ketiga? Jadi seorang baby ketika ibunya menyusui, datang lewat seorang yang menunggang kuda gagah perkasa ganteng. Terus dia berdoa, ya Allah jadikanlah anakku seperti dia. Langsung anaknya melepas, ya kan lagi minum susu, dilepas. Kemudian dia berdoa, berkata, ya Allah jangan jadikan aku seperti dia. Terus datang lagi budak hamba sahaya, berdoa lagi, ya Allah jangan jadikan dia seperti orang itu. Terus si baby itu juga langsung menjawab, ya Allah jadikanlah aku seperti dia. Apa? Kenapa? Karena yang ganteng tadi, yang gagah tadi itu orang zolim. Sedangkan hamba saya tadi orang yang selalu dituduh, ya, dituduh mencuri, dituduh berzina, padahal tidak mencuri dan tidak berzina. Berarti orang yang dizolimi. Tuh, jadi si baby ini berdoa, ya, ingin menjadi orang yang dizolimi, bukan yang menzolimi. Nah itu ya, adalah hikmahnya. Ini kisah zaman orang dahulu ya, kisah Bani Israel ini ya ceritanya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, an Hudzaifah radhiyallahu anhu qol, dari Sayyidina Hudzaifah.
Siapa Sayyidina Huzaifah? Iya sahabat, iya emang sahabat. Siapa Sayyidina Huzaifah? Selain ya memang sahabat lah. Sahibus sirri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ketika Sayyidina Umar takut kalau beliau itu termasuk orang munafik, diam-diam nanya sama Sayyidina Huzaifah. Jadi ketika habis perang apa tuh ya? Jadi ada orang-orang munafik itu memang mau bunuh Nabi. Terus dia bilang kepada Sayyidina Huzaifah. Ya. Orang-orang Nabi tahu walaupun ditutup mukanya pakai cadar gitu kan. Kan apa namanya? Kalau di padang pasir banyak debu kan jadi ditutup. Atau memang sengaja biar nggak kelihatan siapa yang mau menyerang Nabi kan. Tapi Nabi udah tahu. Nah, Nabi sebut nama-nama itu kepada Sayyidina Huzaifah. Ya, sebut orang-orang munafik itu. Sehingga ketika ada orang yang meninggal, Sayyidina Umar lihat, perhatikan, ikut nggak Sayyidina Huzaifah sholat? Nah, berarti kalau dia tidak ikut sholat berarti orang munafik. Ya, karena dalam Al-Quran, wala tusalli ala ahadim minhum mata abada wala taqum ala qabri. Nggak boleh orang munafik itu kita ikut sholatkan, kita berdiri di kuburnya, tidak boleh. Itu teguran Allah Subhanahu Wa Taala ketika Nabi SAW mensolatkan siapa? Abdullah bin Ubay bin Salul. Tuh, coba. Kurang jahat apa? Kurang baik apa? Ya. Jahatnya apa? Menuduh istrinya berbuat serong. Kalau zina nggak sebut berbuat lagi, berbuat serong, berselingkuh. Ya. Terus kurang baik apa Nabi? Coba mensolatkan orang yang sudah menuduh keluarganya, istrinya. Coba. Ya. Tuh Nabi SAW. Tuh ya. Jadi Sayyidina Huzaifah ini sahibus sir. Jadi ada sahibul wisada, ada sahibun na'l, ya. Ya itu ada tugas-tugas ya sahabat itu. Jadi di sini antum bolehlah. Ya ada tukang beresin seliper. Ya. Ada yang tukang buang sampah gitu kan. Ada hikmat lah yang ketika antum tidak ada itu diingat. Begitu. Ya. Itu di Bogor itu. Dulu awal-awal itu ada seseorang yang membuat sunnah membalikan seliper. Ya memang dalam kalangan tabligh udah biasa. Kalau huruj kita biasa, kalau jauhlah ada jemaah masjid kita memang rapikan seliper, itu biasa. Nah, jadi orang ini memang jadi terkenal ya karena dia yang mengawali itu. Ada juga yang membuat sunnah bacaan zikir yang kita suka pakai lagu itu. Subhanallah, 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 subhanallah. Itu ada yang membuatnya pertama kali. Cuman lupa Ustaz namanya itu. Ya, ada yang zikir subuh. Subhanallah, subhanallah. Itu ada yang buat juga. Lupa namanya juga. Ada. Jadi dikenang gitu. Ya. Antum di sini misalkan pokoknya kalau ada Quran tidak rapi, antum rapikan. Dulu Ustaz terkenal di itu. Tukang ngerapikan kitab sama Quran. Ya. Jadi ketika Ustaz tidak ada itu, ya. Wah, ini kayaknya sepertinya ini ya bilanglah Ustaz juga. Biasanya rapi, kok nggak rapi? Nah, lagi nggak ada. Begitu. Jadi adalah ketika orang tersebut tidak ada, keberadaannya itu sangat dinantikan begitu. Ya, datang prop ya kan, bawa makanan, ya, saya dinantikan kedatangannya. Ya, seperti itu. Apa hikmat yang ya mudah, nggak usah terlalu wow ya, tapi mudah diingat gitu. Cuci baju
Dulu sering itu. Abbas, Zulfadli, Zulhaili. Kalau Zulhaili biasanya tuh hari Senin sama hari Kamis. Ya, ada Zulhaili nggak nih? Aduh. Ya, Zulhaili. Kalau Abbas, Ustaz ada baju. Ya, itu pas masih bujang. Sekarang udah nikah ya, nggak usah lah. Nanti ente cuci baju ustazah lagi ya, aduh. Enggak. Ustaz nggak kasih. Ya, walaupun ada yang mau cucikan, Ustaz nggak kasih. Hikmat, misalkan nyalakan itu bukhur setiap mau Jumat, misalkan istiqomah, atau udah standby misalkan sebelum maghrib sholawatan. Ini boleh sholawatan. Ya, sholawat, tapi sholawat betulan sholawat, bukan bidadari. Nah, itu bukan sholawat itu. Atau ya tab, aduh, itu juga bukan sholawat. Ya, bukan cuman ini kan religi, bukan. Nah, sholawat ya. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Dari Sayyidina Hudzaifah radhiyallahu anhu, beliau berkata, aku mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda. Ini ada kisah lagi nih, nggak kalah serunya dengan yang tadi. Inna rajulan hadarahul maut. Allah, itu ada yang sedekah ya. Kasih bang. Yuk, salam keluar. Allahu Akbar. Ya, jadi ada yang ngirim makanan ya, datang ke Mahat, insyaallah buncit antum ya. Banyak makanan di sini. Ya, ini yang kurus-kurus di rumah. Insyaallah di Mahat banyak makanan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Ulang lagi ya. Terputus tadi hadisnya. Bismillahirrahmanirrahim. An Hudzaifah radhiyallahu anhu qala sami'tu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqul. Dari Sayyidina Hudzaifah radhiyallahu anhu, beliau berkata, aku mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna rajulan, sesungguhnya seorang lelaki, hadarahul maut, ya, kematian hadir kepadanya. Ya, maksudnya didatangi kematian seperti itu. Falamma ya'isa minal hayah, hanya pendek, hayah. Falamma ya'isa minal hayah, maka tatkala ia putus harapan, ya, putus harapan untuk hidup. Nah, ini bang udah mati dah, udah ditidurkan, ya, udah. Kalau sekarang kan gitu. Kalau COVID itu ditidurkan, itu udah nunggu detik-detik aja lah gitu, ya, udah nggak ada harapan lagi seperti itu. Ausa ahlahu, ia berwasiat kepada keluarganya, wasiat ya. Ida ana mittu fajma'u li hataban katsiran. Ya, berwasiat kepada keluarnya, apabila aku meninggal, apabila aku mati, ya, fajma'u li, maka kumpulkanlah oleh kalian untukku. Apa yang suruh dikumpulkan? Hataban kasiron, kayu bakar yang banyak. Suruh ngumpulin kayu bakar, wasiatnya itu. Wa auqidu fihi naron, dan kalian bakarlah kayu-kayu itu, ya, pada kayu-kayu bakar itu naron, ya, api. Ida akalat lahmi, apabila api memakan dagingku, wa khalasat ila admi,
ya, dan menghancurkan tulang-tulangku, melumat tulang-tulangku. Masya Allah. Famtuhistu apa famtuhisat? Kalau famtuhistu, ya, maka aku menjadi debu. Kalau famtuhisat itu kembali kepada jasad, ya, maka jasadku jadi debu atau tulang, ya, jadi debu. Itu kalau di apa famtuhisat. Kalau famtuhistu itu aku jadi debu. Fakhuduha, maka ambillah debu-debu itu, ya, suruh ambil. Fathanuha, Allah. Maka kumpulkanlah. Summanduru yauman rohan, ya, kemudian tunggulah oleh kalian hari yang berangin. Tunggu hari yang berangin. Fadruhu fil yammi, ya, maka hanyutkanlah oleh kalian fil yammi, kata lain daripada apa ya, sungai lah. Fafa'alu fajama'ahu faqala lahu lima fa'alta dzalik. Ya, fafa'alu, maka mereka melakukan wasiat yang tadi. Fajama'ahu, siapa yang mengumpulkan? Ini nanti di akhirat Allah mengumpulkan dia, ya, maka Allah berfirman kepadanya, faqala lahu, Allah bertanya kepadanya, lima fa'alta dzalik, ya, karena apa kamu mengerjakan itu? Ya, berwasiat agar dibakar, dikumpulkan kayu bakar, dibakar, kemudian, ya, debu-debunya diambil, ya, dikumpulkan, ya, tunggu di mana hari berhembus angin, ya, hanyutkan ke sungai, ya, debu, ya, supaya apa? Nih ditanya sama Allah di akhirat, lima fa'alta dzalika qala min khasyatika. Ia menjawab min khasyatika, ya, karena takut. Min di sini tidak selalunya dari, ya, karena takut kepadamu gitu, ya, dari rasa takut kepadamu. Faghfarallahu lahu, maka Allah mengampuni ia, atau Allah memberi ampunan lahu kepadanya. Tuh. Tapi ya janganlah nanti wasiat seperti ini biar ditanya kayak gini. Allah maj'alna minhu, wah, jadikan Allah maj'alni minhu, jadikan aku termasuk ia, termasuk yang di hadis ini. Ente wasiat nanti bakar, jangan, ya, jangan. Seperti biasa saja, ikut Nabi dikubur, ya, dikubur, diberi kain kafan, ya. Ini sepertinya ini kisah orang terdahulu, ya, bukan yang hidup di zaman Rasulullah. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dari Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, kanat Banu Israil, adalah Banu Israil, tasusuhumul anbiya, para nabi selalu mendampingi mereka, ya. Bani Israel itu tiap meninggal nabi datang nabi baru terus, ya.
Yang kita kenal siapa? Hah? Nabi Musa. Terus? Hah? Ibrahim. Enggak. Siapa? Nabi Yusuf. Nabi Yusuf. Itu apa lagi? Banyak. Nabi Sulaiman. Makanya sekarang di Israel kan gitu. King Solomon gitu. Solomon Temple. Ya. Bani Israel itu ya mengaku anak Tuhan. Itu Israel itu. Yahudi lah. Tapi Yahudi yang inilah, yang Israel tuh Yahudi yang apa sih? Apa sebutannya? Zionis ya. Ya. Kullama halaka nabiyyun khalafahu nabiyyun. Tatkala nabi halaka, maksudnya meninggal dunia, ya, digantikan oleh nabi yang lain. Mananya setiap waktu ada nabi. Wa innahu la nabiyya ba'di, dan sesungguhnya tidak ada nabi setelah aku. Setelah Nabi Muhammad tidak ada nabi lagi. Wa satakunu khulafa, ya. Yang ada, ya. Yang akan datang itu apa? Khulafa. Para khalifah. Fayaksirun. Banyak jumlah mereka. Tapi yang khalifahnya memang sangat bahasanya tuh sangat dicintai atau apa ya? Nah, itu Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali. Yang disebut dengan khulafa ar-rasyidin. Yang walaupun ketika mereka memimpin adalah golongan orang-orang yang tidak suka. Ada. Itu mesti ada. Karena bukan nabi. Nabi juga banyak dimusuhi, apalagi pengganti khalifah, pengganti nabi. Sayyidina Abu Bakar ada yang memusuhi, Sayyidina Umar ada yang memusuhi sehingga beliau ditusuk, dibunuh. Sayyidina Utsman juga sama. Ada yang enggak suka sama beliau, ditusuk, dibunuh di rumahnya lagi. Sayyidina Ali juga sama, ya, dibunuh. Sayyidina Hasan juga sama, dibunuh. Sayyidina Husain juga sama, dibunuh. Tuh. Qalu fama ta'muruna. Para sahabat bertanya, apa yang kau perintahkan kepada kami? Qala, Nabi menjawab, fu bi bai'atil awwal fal awwal. Fu. Ini pendek tapi maknanya penuhilah. Aufa. Fu. Penuhilah oleh kalian bai'at kepada yang pertama, maksudnya khalifah yang pertama. Ikan kadang yang ini nggak terima, akhirnya bikin pemerintahan sendiri. Ya. Abbasiyah, ya, memimpin. Terus apa? Utsmaniyah yang yang keturunan Sayyidina Muawiyah itu apa sebutannya? Bani Umayyah. Ya, enggak terima, bikin khalifah sendiri. Nah, siapa yang harus kita baiat? Yang paling dulu. A'tuhum haqqahum. Ya. Tunaikanlah oleh kalian hak mereka. Fa innallaha sa'iluhum ammastar'ahum. Ya, karena Allah akan menanyai mereka, tentang pemerintahan mereka.
wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Sa'id radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, dari Sayyidina Nabi Sa'id radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tattabi'unna sunanal ladina min qablikum." Sungguh kalian akan mengikut sunnah orang-orang sebelum kalian. Sunnah kebiasaan, ya. Sunnah metodologi, apa, pemikiran, apa semualah, gaya, ya, akan diikuti oleh orang Islam, ya. Shibran bi shibrin, sejengkal demi sejengkal, wa dira'an bi dira'in, ya. Sahasta demi sahasta. Terbukti kan sekarang, ya, terbukti. Ada apa? Ada dari Korea ikut, ya, handphone penuh gambar keep, ya, korengan, bukan Korea, korengan, penuh handphone isinya, ya, foto-foto. Apa kalau kata Ustaz Somad, orang kafir, ya, nggak sunat, nggak pernah mandi junub, terus ente suka gitu. Ya. Kalau kita, ya, ada perasaan sensitif lah, perasaan sensitif, ya. Jangan seperti ini hal biasa sehingga antum udah share aja lah di Facebook kah, di share sehingga orang lihat. Takkan Ustadz diam saja, ya, Ustadz tegur lah. Ya nggak tahu lah, mungkin apa sih Ustadz nih, nggak tahu lah jawabannya. Yang penting Ustadz tegur, ya. Itu, ya, sampai foto apalah, Facebook kah, Instagram kah, WhatsApp kah, fotonya foto korengan, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Tonton tahu Pinipin tuh, Pinipin. Betul. Nah, tuh, ya, kita bakal mengikut, bukan kita lah, orang lain lah, ya, ngikut, ya, orang-orang sebelum kita, ya, sejengkal, sahasta, hatta lau salaku juhra dabbin, masya Allah, ya, sampai mereka masuk ke lubang biawak, kalian pun ikut masuk, ya. Ya, sekarang gitu, masuk ke pesta udah nggak lihat lagi, ini Islam bukan, masuk ikut, ya, tempat-tempat, ya, senang-senang, ya, nggak usah disebut lah. Kalian juga udah tahu, udah paham lah. La salaktumuhu, kan? Qulna ya Rasulullah, kami bertanya, wahai Rasulullah, al Yahuda wan Nasara, Yahudi dan Nasrani. Qala faman, Nabi menjawab faman, ya, maka siapa lagi? Ya, Yahudi dan Nasrani itulah kita bakalan ikut, ya. Fashion apa semua lah. Ini Yahudi Nasrani yang disebut sebagai apa, ahli kitab. Apalagi kalau ngikut orang-orang yang ateisme, gak beragama, apalagi sampai nyembah jurig, nyembah setan, ya, satanis,
Nah, itu lebih bahaya lagi. Ya itulah yang korengan itu. Ente merasa ini, lihatlah ada lambang mata satu begini-begini, ya. Terus ada rusa. Apa hubungannya coba menari-nari sama background rusa mata satu? Apa hubungannya? Nah itu hubungannya apa? Supaya didukung sama jurik-jurik, supaya apa? Supaya terkenal, supaya banyak disukai oleh orang-orang, ya, ikut hawa nafsu. Ya. Nontonlah ceramah itu ya. Oke, silahkan. Baca lagi. Sallallahu alaihi wasallam. Ta'unu insun ursila ala ta'ifatin min bani Israil aw ala man kana qablakum fa iza sami'tum bihi bi ardin fala taqdimu alaihi wa iza waqa'a bil ardin wa antum biha fala takhruju firaran minhu. Naam. Wa bi wa ilai qala an Usamah radhiyallahu anhu, dari Sayyidina Usamah radhiyallahu anhu, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, at-ta'un, ta'un. Ya. Ta'un. Corona itu ta'un bukan sih? Hah? Covid itu ta'un ke bukan? Hah? Yang meninggal enggak langsung set meninggal, pagi kena, sore mati, ada enggak? Ada enggak yang gitu? Masih abu-abu ya, masih abu-abu. Tapi ya kalau sebutan untuk penyakit yang oke lah, sebut taun ya. Tapi kalau yang secara yang berlaku di zaman Nabi dengan kematian mendadak itu ya beda ya. At-ta'un rijsun ursila ala ta'ifatin min bani Israil. Rijsun itu kotoran atau apa ya? Rijsun min amali syaitan. Khomer itu rijsun, kotoran. Dari perbuatan setan, tuh khomer. Ursila ala taifatin min bani Israil, yang dikirim ke atas golongan dari Bani Israel. Awalnya itu, mungkin awalnya ya, taun itu ya kotoran yang dikirim. Au ala man kana qablakum, atau ke atas orang-orang sebelum kalian. Jadi udah dari dulu ya ada namanya ta'un. Fa idza sami'tum bihi bi ardin fala taqdimu alaih. Maka jika kalian mendengar ya suatu tanah, maksudnya suatu negeri, bi ardin negeri atau wilayah ya. Suatu wilayah. Fala taqdimu alaih. Janganlah kalian memasukinya. Ada namanya lockdown seperti sekarang itu ya. Wa idza waqa'a bi ardin wa antum biha fala takhruju. Dan apabila berlaku di wilayah di satu tempat, di satu wilayah, dan kalian berada di dalamnya, berada di wilayah itu, fala takhruju, jangan keluar. Firaran minhu, lari darinya. Jangan. Tapi ketika Sayyidina Umar radhiyallahu anhu ketika pergi ke mana? Ke Syam itu dapat kabar kalau di Syam sedang terjadi wabah. Terus ada seorang sahabat, lupa namanya. Beliau menyampaikan hadis
ini. Ya. Akhirnya beliau pun kembali, ya, kembali dengan alasan apa? Ya. Kita berpindah dari ketentuan Allah kepada ketentuan Allah yang lain. Jadi takdir itu bukan pasrah. Bukan seperti Jabariyah. Kita ini hidup ini seperti kertas, bukan seperti kertas. Seperti kapas yang tertiup angin gitu. Gak punya daya upaya. Ya. Jabariyah itu ya udah ikut gimana aja lah. Semuanya apa? Atas kehendak Allah. Atau Qadariyah. Qadariyah apa aja itu kita yang nentukan. Kita yang nentukan mau ke surga, kita yang nentukan ke surga gitu. Paham nggak? Kalau Ahlus Sunnah ya menggabungkan keduanya. Kita diberi pilihan oleh Allah ya, dan itu atas kekuatan dan ya la haula wala quwata illa billah. Maksudnya daya upaya itu dari Allah. Makanya Allah beri kita akal. Ya. Faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Siapa yang hendak iman lah. Oh, yang berhendak kafir lah. Itu. Jadi nggak ada alasan nanti ya. Kenapa ya Allah saya kok jadi kafir gitu? Kenapa saya nggak jadikan Islam saja? Kan dalam Al-Quran itu alam ya'tikum nadir ya. Makanya ada jemaah tabligh gitu ya, memberi peringatan alam ya'tikum nadir. Jadi nggak ada alasan lagi ya. Bro, saya dulu di dunia gini nggak ada. Naam, bismillahirrahmanirrahim. An Aisyah radhiyallahu anha qalat. Dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, beliau berkata, Sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anit ta'un. Aku bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang ta'un. Sayyidah Aisyah nanya nih. Ba'akhbarani annahu adabun. Nabi SAW memberi kabar kepadaku bahwasanya taun itu azab, siksa. Masya Allah ya. Taun itu lepra, pes, sampar itu ya. Arti dari taun itu diantaranya itu lepra, pes, sampar. Wallahu alam ya. Jarang dengarnya juga. Azab, siksa, ya ba'asuhullahu, yang Allah kirim, ala man yasha, ke atas orang yang Allah kehendaki, ala man yasha. Wa anna Allah azza wa jalla ja'alahu rahmatan lil mu'minin, dan Allah subhanahu wa ta'ala, dan Allah azza wa jalla rahmatan, menjadikannya sebagai rahmat, rahmatan, sebagai rahmat lil mukminin, bagi orang-orang yang beriman ya. Untuk orang beriman, wabah itu apa? Rahmat. Rahmat. Laisa min ahadin, tidaklah seseorang yaqa'ut ta'un, terkena ta'un, terkena COVID, terkena corona, fayamkusu fi baladihi sabiran, ia tinggal di kampungnya, di negerinya, tinggal diam aja lah, gak usah kemana-mana. Fayamkusu, tinggal fi baladihi, di negerinya, sabiran, dalam keadaan sabar. Nih kuncinya sabar nih ya.
yang kena positif sabar ya, muhtasiban, menghitung-hitung, maksudnya mengharapkan keridhaan Allah, mengharapkan rahmat Allah, mengharapkan pahala dari Allah. Ya'lamu annahu la yusibuhu, ia tahu bahwasanya la yusibuhu, tidak menimpanya, illa ma kataballahu lahu, kecuali apa yang Allah sudah tulis, Allah sudah tetapkan ya, untuknya. Illa kana lahu mislu ajri syahid, melainkan baginya seperti ya, orang yang syahid ya. Mislu ajri syahid, seperti pahala syahid. Masya Allah. Nih, tapi harus sabar ya. Tuh. Ya, jadi takziah itu ya, ini harus diluruskan juga ya. Kadang kita kalau ada yang meninggal, salam takziah ya. Takziah itu isinya apa? Kita memberikan nasihat ya, memberikan motivasi kepada orang yang ditinggalkan ya. Itu namanya takziah ya, bukan ditulis takziah ya. Jadi asalnya itu takziah itu ucapan untuk motivasi ya, sabar. Nah, insya Allah orang tuamu ini termasuk orang baik ya, yang zohir ya, yang zohir orang baik, insya Allah dengan asbab ini Allah tempatkan beliau di surga itu ya. Dengan antum bersabar, insya Allah pahalanya sangatlah besar. Nah, begitu. Itu namanya takziah. Terus ada lagi ya, orang sono lah, kata orang mana ya, dia bilang begini, orang sekarang sibuk makan di rumah orang mati. Padahal dulu Nabi perintahkan ya, untuk sahabat membuatkan makanan untuk keluarga Sayyidina Ja'far ya. Maksudnya orang yang datang itu membuatkan makanan untuk yang ditinggal kematian keluarganya, bukan sebaliknya. Itu. Kalau di sini gimana? Kalau datang ke tempat orang meninggal, gimana? Datang aja, saya ikut berduka cita, begitu kan? Datang saja, ikut berduka cita, gitu ya. Kalau di kampung itu ada namanya jadi datang itu memang bawa duit gitu loh. Betul, bawa duit. Jadi ya kalau zaman dulu ya mungkin buatkan makanan karena memang itu yang sangat di ini kan ya. Tapi kan sekarang kan orang bawa duit. Ya ada juga lah yang nggak ada duit bawa beras kadang. Bisa lihat di kampung tuh kayak gitu. Namanya apa sih? Kalau ada di Sunda itu sebutannya ada ya. Dan itu memang setiap ada yang meninggal itu memang dikasih gitu. Jadi bukan berarti mengerjakan tahlilan, kenduri arwah sehingga yang sunnah, yang kita yang memberikan sesuatu kepada orang yang meninggal dunia tuh nggak dikerjakan, enggak. Kita kasih. Nah, dari duit yang dikasih oleh orang-orang yang takziah inilah ya dibelikan makanan. Jadi ini untuk makanan ya. Itu jangan terlalu menekan diri harus ayam, harus ini. Ya, Ustadz pernah tahlilan, ya makannya apa? Gorengan. Ya kita pun sering tahlilan nggak ada apa-apa kan? Ya biasa aja gitu. Jadi jangan sampai kita buat acara tahlilan sehingga tertekan minjam untuk buat makanan. Ya apa aja lah. Minum-minum aja, insya Allah ikhlas semua kok. Ya niat mendoakan orang yang meninggal
dunia. Ya, jangan terpaksa ya jadi seakan-akan perkara yang wajib gitu loh. Gitu. Jadi kita pun ya kitalah yang berikan catering antum ya ini ana sedekah ya, karena saya bos catering ya kan. Jadi untuk makanan ini saya niatkan pahalanya untuk arwah bapak antum. Bagus itu. Tapi siapa nih yang mau kayak gitu ya? Gak apa-apa ya. Yang sedekah siapa, niatnya untuk siapa, itu bagus. Jadi jangan seperti ya yang berlaku kan gitu. Ya. Kenapa tahlilan ini haram, bid'ah, gini-gini? Ya. Karena makan-makan di rumah orang meninggal dunia. Maktam kan dalam kitab fiqh itu seperti itu. Kalau diperincikan secara nas ya, itu kan hanya anggapan saja. Kalau makan itu seperti apa? Seperti membuat kembali orang-orang yang meninggal ini untuk bersedih. Ya. Sedangkan yang dilarang itu apa? Merapu, merata, teriak-teriak. Kalau di Arab justru yang teriak-teriak itu ada yang orang yang dibayar. Nangis-nangis dibayar supaya acting nangis-nangis, supaya nampak kalau si mayat ini sangat berharga lah kehidupannya gitu loh, sehingga dia nangis-nangis. Itu ada di Arab, dibayar ya, meratap. Bukan keluarga yang meratap, orang lain ya. Sampai tepuk-tepuk pipi, itu yang dilarang. Nah ada ulama salaf mengatakan begitu. Maktam ya, makan-makan di rumah orang mati itu ya, termasuk nihayah apa tadi? Meratap. Jadi kesana ini masalahnya ya. Insyaallah ya. Jadi pahala syahid akan didapatkan kepada orang yang beriman. Ini kuncinya beriman ya. Jadi kalau non muslim gimana ya? Wallahu alam. Kuncinya beriman. Alhamdulillah ada ya video orang Sabah itu ya, detik-detik mau ditidurkan ya, beliau sampai minta syahadat dulu ya, minta syahadat sama suster-suster, sama dokter-dokter yang Islam itu ya, sebelum ditidurkan dia minta diajarkan syahadat. Tuh viral itu videonya, masya Allah ya, maksudnya belum sholat lagi ya kan, belum zakat lagi, belum apa lagi ya. Kalau meninggal insya Allah ya, kan orang yang masuk Islam itu seperti apa, baby yang barulah lahir ya, masya Allah ya. Allahu Akbar ya. Oke, lanjut. Tadi kita mulai jam berapa tadi? 8.45 ya. Kita lanjut 5 menit lagi. Bismillahirrahmanirrahim. An Aisyah radhiyallahu anha, dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, anna Quraisyan ahammahum sya'nal mar'atil makhzumiyah. Ya, orang-orang Quraisy ya, ahammahum, mereka galau lah, maksudnya ada permasalahan begitu ya. Sya'nul mar'ah, seorang perempuan al-makhzumiyah, dari suku Makhzumiyah, allati saraqat, yang ia mencuri. Nah ini perempuan ini orang terpandang di kaumnya ya, tapi mencuri. Faqalu, maka mereka berkata, wa may yukallimu fiha Rasulullah SAW. Siapa yang berani berkata ya, menyampaikan kepada Rasulullah SAW. Faqalu, maka mereka berkata ya,
Wa man yajtari alaih. Siapa yang boleh menyambungkan, maksudnya menyampaikan perkara tadi, maksudnya apalah, minta keringanan seperti itu. Yajtari'u alaih. Kalau illa Usama, kecuali Usama. Siapa Usama ini? Sayyidina Usama bin Zaid. Ya, Sayyidina Zaid ini yang dianggap anak angkat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Usama bin Zaid. Ya. Hibbu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Orang yang dicintai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fakallamahu Usama. Beliau berbicara. Sayyidina Usama berbicara kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah menjawab, "Atasfa'u fi haddi min hududillah?" Apakah kamu memberi syafaat? Maksudnya kalau sekarang tuh kayak pengacara gitu, untuk meringankan daripada pelaku gitu kan. Ya, ada pengacara, ada apa lagi? Ya. Atasfa'u fi haddin min hududillah? Apakah kamu meminta syafaat atau keringanan dari batasan, maksudnya aturan Allah Subhanahu wa taala. Had di situ ya. Jadi ada had, ada hudud, ada kisos. Ada takjir. Summa qama. Kemudian Rasulullah SAW berdiri. Fahtatoba. Beliau berkhutbah. Summa qala innamaha halakal ladina min qablikum. Ya. Hanya saja yang membuat celaka orang-orang sebelum kalian, annahum kanu idza saraqa fihim asy-syarif. Ya, apabila mereka di kalangan mereka asy-syarif, orang yang terpandang mencuri, taraku, ya, mereka membiarkannya. Jadi tidak dihukum gitu. Wa idza saraqa fihimud dhaif, apabila orang lemah mencuri di kalangan mereka, aqamu alaihil had, ditegakkan ke atasnya, mereka tegakkan ke atasnya hukuman atau had. Waimullah, apa isi tulisannya? Waimullah fa wallah. Hah? Waimullah, ya, itu demi Allah lah, seperti itu. Demi Allah, lau anna Fatimah binta Muhammadin sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu anha saraqat laqata'tu yadaha. Masya Allah, ini Nabi ini, seandainya ya putri beliau sendiri mencuri, aku akan potong tangannya. Tuh ya, seandainya putri beliau mencuri, laqata'tu yadaha, aku akan potong tangan putrinya sendiri. Masya Allah. Kalau kita kan ya, ini orang ini nih, orang kita nih, orang Sunda nih, ya biarin aja lah, biarin itu nggak boleh ya, nggak boleh seperti itu. Banyak ya terjadi seperti itu. Orang nyuri ayam, penjaranya berapa? 5 tahun. Nyuri ayam berapa ribu sih? Tinggal ganti, selesai. Apa yang besar dari mencuri ayam? Orang mencuri ribu-ribu, didiskon lagi. Dapat diskon. Nih diskon nih, Covid nih, bahaya nih kalau kumpul-kumpul di penjara. Nih kasih diskon, dipotong tahanan, dibebaskan dengan bayaran. Mereka bisa bayar lah, kan orang kaya. Ya, itu dia, nggak boleh. Nabi SAW tidak suka yang seperti itu. Untuk hukum Allah beliau tidak pandang bulu,
ya, tidak pandang bulu. Maksudnya bukan ini bulunya lebat, bukan. Pandang bulu itu kiasan ya untuk martabat. Kalau orang kaya, yalah bayar aja lah. Orang-orang miskin, macet. Ya, enggak ya, Ustadz kayak gitu. Wallahu a'lam bis-shawab. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa sayyidil mursalin. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.